Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG Guru tertentu tahap 5 2025. Perkenalkan, nama saya Retno Wulandari dengan NIM 2017725400069, mahasiswa PPG Guru tertentu tahap 5 tahun 2025 program studi ekonomi di LPTK Universitas Negeri Jakarta. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja SMP Yosudarsono Bandar Jaya dengan materi kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, dan konsumsi. Berikut KTP saya. Demikian perkenalan saya dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Selamat pagi dan salam sejahtera. Selamat pagi semuanya. Nah, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, kita berdoa dulu. Kita berdoa dalam hati, berdoa mulai. Doa selesai. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, kita latihan dulu dan kita lihat apakah keadaan kelas kita sudah bersih. Yang bajunya belum rapi, kita rapikan dulu. Sudah? Sekarang kita absensi dulu ya. Risa, Angel, Dolar, Excel, Zidan, Gaby, Andrea, Wahyu, Loren, Michelle, Nathan, Reva, Stephanie, Pena, Vincent. Sebelum itu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, lagu nasional. Semuanya dimulai dulu ya. Ya. Siapa yang mau jadi DJ? Ya. Hiduplah Indonesia Raya 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sebelum kita mulai kegiatan, kita screening dulu ya. Kita untuk siap belajar. Siap? Yuk, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Siap belajar semuanya? Siap. Belajar semuanya?
Kita lihat videonya ya. Selamat datang di channel Belajar IPS Seru. Sekarang kita akan membahas materi tentang kegiatan ekonomi. Pada materi sebelumnya, kita tahu bahwa manusia adalah makhluk ekonomi. Itu artinya setiap manusia pasti memiliki kebutuhan dan akan selalu memikirkan upaya untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk memenuhi kebutuhannya tersebut, manusia akan bekerja atau menghasilkan sesuatu yang bisa digunakan untuk mendapatkan barang atau jasa. Proses tersebut dapat dikatakan sebagai kegiatan ekonomi. Lalu, apa itu kegiatan ekonomi? Apa kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah aktivitas yang dilakukan oleh setiap manusia untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Aktivitas dalam kegiatan ekonomi terdiri dari kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Lalu, apa itu kegiatan produksi? Ada yang tahu apa itu distribusi? Distribusi yaitu Produksi adalah kegiatan menghasilkan atau menambah nilai guna barang atau jasa. Contohnya, seorang penjahit merubah bahan kain menjadi baju. Contoh lainnya, seorang petani menanam sayur untuk menghasilkan sayuran yang segar. Dari kedua contoh tersebut, dapat kita katakan bahwa penjahit dan petani adalah produsen. Produsen itu sendiri adalah pihak yang melakukan kegiatan produksi dalam kegiatan ekonomi. Selanjutnya, apa itu kegiatan distribusi? Barang-barang hasil produksi kemudian akan disalurkan ke pasar atau ke toko-toko untuk dijual kepada konsumen. Nah, kegiatan inilah yang disebut dengan distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Sedangkan pihak yang melakukan kegiatan distribusi dalam kegiatan ekonomi disebut dengan distributor. Kemudian, apa itu kegiatan konsumsi? Barang-barang yang dijual di toko kemudian dibeli dan dikonsumsi oleh konsumen. Tujuan pembelajarannya yaitu menjelaskan pengertian produksi, distribusi, dan konsumsi dengan kata-kata sendiri, mengidentifikasi contoh kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mendeskripsikan hubungan antara kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi dalam alur kegiatan ekonomi. Ini yang akan kita lakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya adalah apa itu produksi? Ada yang bisa bacanya? Kelihatan nggak? Ya. Produksi adalah kegiatan melihat atau menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh orang lain. Tujuannya ada 3, yaitu menyediakan barang jasa yang dibutuhkan, mendapatkan keuntungan, dan membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Contohnya apa deh kalau di kehidupan kita di sekeliling kita? Ada yang tahu?
Selanjutnya contoh produksi. Ibu membuat kue untuk dijual, menghasilkan barang. Kayak tadi kue jajan, ya benar. Petani menanam sayur, menghasilkan bahan makanan. Penjahit membuat seragam sekolah, menghasilkan pakaian. Tukang cukur bekerja, menghasilkan jasa. Pabrik membuat minuman botol, menghasilkan produk minuman. Ciri-ciri produksi: ada barang atau jasa baru, ada kegiatan mengubah bahan menjadi lebih manfaat. Misal kayak kayu kan dia manfaatnya mungkin cuma dibakar kalau kering, kayu kering. Tapi kalau kita ubah menjadi kerajinan kayak kursi, terus apa lagi? Meja, lemari, dan banyak lagi. Ada hasil yang dapat dijual dan digunakan. Dia memiliki nilai uang yang bisa menghasilkan dan keuntungannya bisa untuk kita. Selanjutnya adalah distribusi. Apa itu distribusi? Kegiatan mengantar atau menyalurkan barang dari prosedur yang membantu barang ke konsumen yang menggunakan barang. Iya, betul. Distribusi adalah kegiatan mengantar atau menyalurkan barang dari produsen yang membuat barang ke konsumen yang menggunakan barang. Jadi kayak anak-anak beli paket, sering beli paket. Baju, paket. Nah, ini kita sebagai apa, Dek? Konsumen. Terus kalau kurir itu sebagai apa, Dek? Betul. Tujuan distribusi agar barang sampai ke tempat yang membutuhkan, membuat penyebaran barang, mempermudah konsumen mendapatkan barang. Contoh distribusi di kehidupan sehari-hari, kayak tadi kurir paket mengantarkan barang kita, terus membawa sayuran dari petani ke pasar, memudahkan orang untuk membeli. Kayak Bandar Jaya itu kan ada plaza, ada pasar, itu kan banyak kayak yang truk-truk bawa sayuran untuk dijualkan ke kita. Nah, seperti itu. Ciri-ciri distribusi: ada proses pengantaran, kayak tadi. Pernah GoFood, Shopee Food, nah, ya Grab. Nah, seperti itulah ciri-ciri distribusi. Ada pengantar, seperti toko, grosir atau kurir. Tujuannya membuat barang sampai ke pembeli. Selanjutnya adalah konsumsi. Apa itu konsumsi? Tujuannya kenyamanan dan keselamatan. Ya, apa itu konsumsi? Konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau menghabiskan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan kita. Ya, kita tiap hari membutuhkan konsumsi, kan, Dek? Ya, misal kita makan nasi, itu kita membutuhkan apa? Beras. Beras itu dari mana? Petani. Petani itu dia dapatnya dari apa, Dek? Menanam padi. Nah, seperti itu. Nah, contoh konsumsi: makan nasi atau jajanan, mengonsumsi makanan, membeli buku atau alat tulis, menggunakan barang untuk belajar, naik ojek atau angkot ke sekolah, menggunakan jasa transportasi, menonton YouTube, pasti banyak yang nonton YouTube. Oh, TikTok, menggunakan jasa internet. Oke, next. Ciri-ciri konsumsi: barang digunakan sampai habis, kayak makanan, minuman, itu kan kita gunakan sampai habis. Kalau barang yang dipakai terus-menerus kayak apa, Dek? Baju, seragam sekolah, terus ya, betul. Digunakan sesuai kebutuhan itu apa? Transportasi, dokter, dan jasa. Gak mungkin kan kita cukup tiap hari, mungkin nggak? Cabut satu-satu gitu ya. Nah, hubungan produksi, distribusi, dan konsumsi. Hubungan produksi
Ketiga, kegiatan ekonomi tidak bisa berdiri sendiri. Semuanya saling membutuhkan, barang, jasa bisa digunakan oleh masyarakat. Hubungan ini tugasnya yaitu setiap kelompok diminta membuat laporan singkat dan presentasi mengenai contoh kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi di lingkungan kalian. Misal kayak di lingkungan anak-anak itu ada banyak yang penjual tempe. Jadi kalian gimana sih cara pembuatan tempe? Seperti apa sih mereka menjualnya? Lalu mereka itu membuatnya itu dari apa saja? Lalu membeli-belinya itu di mana? Nah, contohnya seperti itu. Lalu produksinya betul seperti yang siapa yang produksi barang tersebut, bahan apa saja yang dibutuhkan, bagaimana proses pembuatannya. Nah, selanjutnya distribusi. Siapa yang menyalurkan? Siapa yang menyalurkan, mendistribusikan produk itu melalui jalur apa? Kayak misal kayak baju itu pakai jalur apa? Kayak jual secara langsung, apa dari online, apa di toko-toko. Nah, contohnya seperti itu. Kalau konsumsi, siapa yang mengkonsumsinya? Apakah kita atau untuk yang lainnya? Nah, seperti itu contohnya. 20 menit cukup? Oke, kita mulai ya. Kita mulai dari sekarang. Ditulis nama kelompoknya siapa aja, terus kita dicari moderatornya siapa, penyampaian materi siapa, ketua kelompoknya siapa. Berdirinya kami di sini itu untuk berinspirasi, bukan untuk berekspektasi, karena ekspektasi yang terlalu tinggi itu akan membuat sakit hati. Perkenalkan kami dari kelompok 1, saya Pardani. Saya Vincenzo sebagai Prasetya. Saya Nisa Lena Putri. Saya juga dari daerah Bunda. Saya Ibu Irfan. Kami akan berdiskusi Tentang produksi baju. Oke, kita dengarkan baik-baik ya. Oke, ayo. Dipersilakan untuk membaca pertama tentang produksi baju. A. Siapa prosedurnya? 1. Penjahit rumahan, konveksi kecil atau pabrik garmen. B. Bahan dan alat produksi. 1. Kain katun, polyester atau kain campuran. 2. Benang, jarum, mesin jahit. 3. Kancing, resleting, label. 4. Pola atau template baju. C. Proses produksi. 1. Kain dipotong sesuai pola. 2. Bagian-bagian baju dijahit menggunakan mesin jahit. 3. Ditambahkan kancing, resleting atau aksesoris lain. 4. Baju disetrika dan dilipat. 5. Dikemas untuk siap dijual. Kepada pembaca 2 saya persilahkan. Tentang distribusi baju. A. Siapa yang mendistribusikan? Toko pakaian, grosir baju, marketplace, atau agen penjual online. Jalur distribusi ada apa saja? Pabrik atau penjahit, distributor atau grosir, toko atau online shop, dan konsumen. Contoh nyatanya adalah pabrik garmen mengirim baju ke toko pakaian di mall. Penjahit rumahan menjual baju via marketplace. Grosir menjual ke pedagang kaki lima. Kepada pembaca 3 saya persilahkan. 3. Konsumen dan siapa konsumennya? Anak-anak, remaja, dewasa, sekolah atau lembaga, untuk seragam, toko pakaian yang menjual kembali. Dan untuk apa dikonsumsi? Sebagai kebutuhan seragam sehari-hari, seragam sekolah atau kerja, fashion dan gaya. Contoh, siswa membeli baju di toko online, memakai baju ke sekolah.
Saya persilakan kepada membaca keempat untuk membacakan diagram alur baju. 4. Diagram alur baju. Penjahit atau pabrik, distributor atau grosir, toko atau online shop, konsumen digunakan. Kepada pembaca pertama. 5. Contoh di lingkungan sekitar. 1. Toko pakaian di sekitar sekolah membeli baju dari distributor. Selanjutnya, siswa membeli baju baru dan dipakai ke sekolah. 2. Penjahit membuat baju seragam, dikirim ke sekolah dan dipakai oleh murid. Keenam, kesimpulan kelompok. 1. Produksi, distribusi, dan konsumsi baju saling berhubungan membentuk rantai kegiatan ekonomi. 2. Distribusi penting agar baju sampai ke konsumen dengan cepat. 3. Konsumen baju membantu produsen mengetahui selera pasar dan memproduksi baju yang diminati. Silakan kepada kelompok lain memberikan pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan yang dijelaskan atau yang diberikan, maksudnya ada batasannya atau tidak? Ada, saya batasi per kelompok 1 soal. 1 pertanyaan. Ya. Ya, kelompok lain ada yang mau bertanya? Ayo bertanya. Ayo, silakan. Ya. Bagaimana prosedur baju bisa membuat gorengnya diminati konsumen? Membuat desain menarik dan sesuai tren, memastikan kualitas bahan bagus dan nyaman dipakai, menentukan harga yang sesuai dengan kualitas, promosi melalui toko, media sosial atau pameran. Baik, kepada kelompok yang satunya. Yang lain? Yang lain ada yang bertanya? Ayo, sini belum ada yang nanya loh. Ayo, bertanya. Apa tantangan terbesar dalam mendistribusikan baju ke seluruh kota atau negara? 1. Biaya transportasi tinggi ke daerah jauh. 2. Kerusakan atau kehilangan baju saat pengiriman. 3. Perbedaan selera pasar di setiap daerah. 4. Persaingan dengan produsen lain yang juga menjual baju. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi dari kelompok yang lain? Ada? Sudah paham? Coba ibu tanya lagi tadi. Siap-siap ya. Tadi mereka mendistribusikannya kemana? Kemana mereka mendistribusikan bajunya? Terus? Dan ke pasar. Ya. Terus siapa yang menjadi konsumennya? Anak-anak, remaja, dewasa, sekolah, lembaga, untuk seragam, toko pakaian, industri, dan Terima kasih presentasinya. Tepuk tangan untuk kelompok maaf jika presentasi kurang sempurna karena yang sempurna hanyalah kita dulu bersama. Oke, kelompok selanjutnya ini sudah selesai. Kelompok 2. Ada lagi? Kami ada selesai. Ada selesai? Bisa dibacakan di tangan ini? Kami dari kelompok 1 dapatkan poin 5. Yang pertama, mengetahui tentang cara membuat baju atau produksi. 2. Distributor menyalurkan produksi baju ke tempat toko-toko. 3. Konsumen menggunakan barang produksi untuk kegiatan sehari-hari. Oke. 4. Konsumen baju produsen mengetahui selera pasar dan produksi baju yang diminati. Yang kelima, produksi, distribusi, dan konsumsi baju saling berhubungan membentuk rantai kegiatan ekonomi. Iya, betul. Produksi,
Kegiatan hari ini luar biasa atas partisipasinya. Terima kasih untuk semuanya yang saya sebutkan satu persatu. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kecerdasan. Semoga nanti waktu ujian dimudahkan. Mendapatkan nilai yang terbaik. Semoga apa yang diinginkan segera terkabulkan dan cita-cita yang kalian usahakan semoga terwujud. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih untuk hari ini. Kita beres-beres dulu ya nanti. Sebentar lagi kita akan pulang. Semuanya boleh dimasukkan buku-bukunya. Perhatikan lagi. Sebelum kita pulang nanti kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Bawa ya. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila sendiri ya. Kita nyanyi bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan untuk kita. Terima kasih untuk hari ini. Boleh duduk. Sebelum kita menutup kegiatan hari ini, mari kita berdoa masing-masing untuk apa yang sudah terjadi hari ini. Terima kasih. Berdoa. Mulai. Doa selesai.